Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tentang pengolahan dan pengembangan pariwisata lokal yang ada di lingkungan sekitar kita masing-masing. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Clara Kirana Ingat Pangesti. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019 dan di sini saya mengikuti kursus Advokasi Komunikasi Kebijakan kelas K1, yang mana tugas ini adalah sebagai pemenuhan ujian tengah semester Advokasi Komunikasi Kebijakan, yang mana kegiatan ini adalah bagian program dari kredensial mahasiswa Mikro Indonesia. Nah, kita masuk ke bab yang pertama. Bab pertama itu adalah berisikan latar belakang, tujuan, serta dasar hukum yang berlaku yang sesuai dengan pengembangan program kepariwisataan. Nah, dimulai dari latar belakang. Pariwisata merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ekonomi Indonesia saat ini, serta menjadi salah satu sektor industri yang memiliki peran dalam pengembangan potensi lokal yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Dan hampir seluruh baik kota ataupun negara di dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan objek wisata yang ada dengan tetap memperhatikan regulasi serta kebijakan yang ada. Sehingga dapat dikatakan pengembangan dalam sektor pariwisata mampu mendatangkan keuntungan, antara lain menambah devisa negara, menambah pendapatan daerah, mampu membuka lapangan kerja baru, serta dapat menyejahterakan masyarakat sekitar. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, di desa saya, contohnya Ngargoretno adalah desa yang terletak di Kabupaten Magelang, yang secara strategis terletak di perbukitan Menoreh. Desa Ngargoretno merupakan salah satu ikon desa wisata yang ada di Kabupaten Magelang dengan menitik beratkan pada konsep wisata edukatif di dalamnya, sehingga terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, sehingga mendapatkan pendapatan untuk menyejahterakan kelangsungan hidup masyarakat sekitarnya. Namun tidak disangka bahwa desa wisata edukatif Ngargoretno ini belum dilakukan optimalisasi dan sosialisasi yang cukup guna untuk mengoptimalkan kemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia di dalamnya, sehingga dapat diketemukan berbagai kendala yang ada di pariwisata tersebut. Adanya kekurangan terkait akomodasi, pelayanan, serta membangun citra dari pariwisata itu sendiri menjadi fokus pemerintah setempat dalam rangka mewujudkan pariwisata lokal yang mampu bersaing dengan pariwisata yang lainnya. Kemudian kita masuk ke tujuan. Nah, tujuan dari program ini, kegiatan pengembangan pariwisata lokal, adalah yang pertama, untuk mengimplementasikan kemampuan hard skill dan soft skill mahasiswa. Tentunya kita sebagai agen perubahan ketika terjun ke dunia pekerjaan yang profesional sesuai dengan kursus singkat yang dijalankan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui potensi dan kekurangan dalam pengembangan wisata lokal di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi teori advokasi komunikasi kebijakan ke dalam sektor pariwisata lokal sehingga mampu berkembang sesuai dengan tatanan regulasi yang ada. Kita masuk ke poin yang selanjutnya. Nah, di sini ada poin dasar hukum. Nah, di dalam melakukan pengembangan potensi wisata lokal ini menggunakan dasar hukum yang mendasari pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Indonesia, baik dari aturan yang bersifat nasional dan daerah, dengan fokus pengembangan desa wisata edukatif Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, yaitu menggunakan dua dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan kemudian yang kedua adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata. Kemudian next yang kedua adalah kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini berisikan analisis situasi yang mencakup deskripsi lokasi, deskripsi potensi serta permasalahan, dan pemecahan masalah atau analisis SWOT yang berlaku dan sesuai dengan pengembangan program kepariwisataan. Oke, kita masuk ke deskripsi lokasi nih ya.
Deskripsi lokasi Desa Ngargerotno ini adalah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan secara geografis, Desa Ngargerotno ini terletak di perbukitan Menoreh dan berbatasan secara langsung dengan Desa Giripurno di sebelah timur, Desa Paripurno di sebelah utara, Desa Kalirejo di sebelah barat, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan. Nah, Desa Ngargerotno ini merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kabupaten Magelang yang memfokuskan pada konsep wisata edukatif di dalamnya. Dan mayoritas warga di Desa Ngargerotno ini adalah bermata pencarian sebagai petani. Selain menjadi petani, banyak sekali masyarakat desa tersebut membuka rumah mereka atau seperti layanan live-in untuk menerima kedatangan turis lokal maupun mancanegara. Nah, di desa wisata edukatif ini terdapat beberapa tempat dan paket wisata yang dibuka dan diberdaya oleh masyarakat desa sekitar yang menurut saya sangat bervariatif dan inovatif, yaitu adanya wisata alam, ekowisata Bukit Marmer, kemudian Tumpang Menoreh, Memerah Susu Kambing Etawa, wisata kelinci, paket wisata desa, paket wisata opsional, dan paket wisata live-in. Nah, selain beragamnya tempat serta paket wisata yang lengkap, masyarakat Ngargerotno itu juga menghasilkan banyak sekali produk dari hasil sumber daya alam di desa tersebut. Yaitu yang pertama adalah madu liar Ngargerotno, kemudian gula aren semut, kemudian susu kambing Etawa, kemudian batik, teh sawit Menoreh, kemudian berbagai jamu-jamuan, kopi merah dan kopi liar. Kemudian kita next ke deskripsi potensi dan permasalahan. Yang pastinya di Desa Ngargerotno itu memiliki potensi yang menjadikannya Desa Ngargerotno itu mengapa kok bisa disebut sebagai desa wisata. Nah, Desa Ngargerotno ini sebagai desa yang bernotabene sebagai desa wisata di Kabupaten Magelang yang sangat berpotensi menjadi desa wisata yang unggul dan mampu dikenal dalam cakupan dan wilayah yang luas lagi, mengingat dengan potensi tempat dan paket wisata yang disediakan sangat bervariatif dan berinovatif, sehingga mampu menarik pengunjung, baik pengunjung lokal maupun mancanegara. Dan pastinya di lain adanya potensi pasti memiliki yang namanya permasalahan di objek wisata yang ada. Nah, adanya permasalahan di desa ini mencakup tentang ada 5 poin. Yang pertama adalah akses dan akomodasi. Akses serta transportasi menuju lokasi yang lumayan sulit, sehingga menyebabkan kurangnya ketertarikan turis lokal maupun mancanegara untuk berkunjung. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana. Sarana yang menurut saya sarana dan prasarana yang cukup, namun masih bisa untuk diperbaiki dan ditingkatkan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, didasari karena kurangnya pengetahuan dan pemanfaatan teknologi komunikasi pada masyarakat sekitar, sehingga desa wisata Ngargerotno ini kurang terekspos lebih jauh lagi. Kemudian yang keempat adalah kurangnya publikasi dan dari masyarakat setempat dan pihak pengelola, serta bagaimana strategi pemasaran yang dipakai. Kemudian yang kelima adalah evaluasi yang tersendat, artinya adanya kekurangan kesadaran masyarakat untuk terus menindaklanjuti dan mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan dan kendala dalam pengembangan desa wisata Ngargerotno tersebut. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu analisis SWOT atau yang bisa kita kenal sebagai strength, weakness, opportunity, dan threats. Ada kekuatan, kelemahan, kemudian ada peluang serta ancaman. Nah, di sini Desa Ngargerotno ini memiliki kekuatan dari melihat
potensi yang ada di Desa Wisata Ngargerotno ini yang berupa beragamnya kreasi dan inovasi yang dibentuk dan berupa tempat dan paket wisata yang dihasilkan, maka Desa Wisata Ngargerotno ini mampu menjadi salah satu desa wisata yang unggul dan mampu bersaing secara sehat dengan desa-desa wisata lainnya. Dan selain itu adanya dorongan dari pemerintah setempat dan masyarakat lokal dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana sebagai wujud upaya pengelolaan pengembangan tempat dan paket wisata tersebut menjadi lebih menarik lagi. Nah, salah satu ikon yang sangat menonjol ya, salah satu dari zaman dahulu itu adalah wisata alam, ekowisata Batu Marmer di Indonesia, yang itu dapat disebut sebagai wisata Batu Marmer satu-satunya di Indonesia. Kemudian memiliki kelemahan, yaitu selain potensi yang unggul di Desa Wisata Ngargerotno yang berupa tempat serta paket wisata yang variatif, terdapat beberapa kelemahan yang cukup menjadi fokus perhatian, yaitu di mana akomodasi sarana serta pemanfaatan teknologi komunikasi yang kurang. Kemudian ada opportunity atau peluang. Nah, desain wisata Ngargerotno ini berbeda dengan pariwisata lainnya. Desa wisata ini menyediakan paket wisata yang edukatif dan variatif, sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu terdapat beberapa paket wisata lengkap yang dijamu dari pengelola kepada pengunjung serta menghasilkan beberapa produk-produk hasil dari desa tersebut. Kemudian ada threats, yaitu ancaman. Ancamannya itu adalah yang mungkin terjadi melihat kelemahan yang ada di desa ini adalah kemunduran dalam proses pengembangan desa wisata tersebut jika tidak dilakukan secara maksimal, yang nantinya akan berimbas pada kegiatan pengelolaan yang kurang tertata serta penurunan ekonomi pada masyarakat desa. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin selanjutnya itu adalah bab 3. Nah, bab 3 ini berisi tentang rencana program, mencakup deskripsi pengembangan objek wisata, standar operasional prosedur pengelolaan objek wisata, serta strategi pemasaran yang berlaku dan sesuai dengan pengembangan program kepariwisataannya. Nah, di sini ada deskripsi pengembangan objek wisata. Melihat dari potensi serta permasalahan yang ada, strategi perkembangan desa wisata edukatif ini memfokuskan pada pengembangan SDA yang serta tersosialisasikannya akses akomodasi serta perawatan serta fungsi dari sarana dan prasarana yang ada. Dan jika kita menilik dari lokasinya, lokasi desa wisata edukatif ini tidak bisa diakses dengan menggunakan transportasi yang memadai karena medan yang terjal dan menanjak. Mengingat bahwa lokasi tersebut berada di wilayah perbukitan, setidaknya pengelola desa wisata tersebut memberikan akses akomodasi dengan diadakannya penyewaan jeep yang mampu mendukung dan menjangkau warga sekitar untuk datang ke lokasi pariwisata tersebut. Nah, selain itu, dengan melihat sarana dan prasarana yang ada, dapat dibilang juga sudah dikelola dengan baik, tetapi masih mungkin dapat diupayakan dengan cara membangun tempat istirahat seperti kios atau warung kecil-kecilan, yang mana pembangunan kios atau warung kecil-kecilan ini dapat diupayakan dan dikelola oleh masyarakat sekitar sehingga dapat mampu menjadi ladang rezeki bagi masyarakat sekitar. Dan tidak terlepas dari itu, adanya peran dari sumber daya manusianya, pengelolanya, pemerintah, lembaga terkait yang peka dan melek akan teknologi digital sangat berpengaruh pada proses membangun citra dari pariwisata tersebut. Namun pada kenyataannya masyarakat sekitar belum fasih dengan adanya teknologi informasi komunikasi sehingga menyulitkan untuk memasarkan pariwisata lokalnya. Nah, maka dari itu diperlukan adanya pembinaan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mampu memaksimalkan kinerja karyawan dan petugas dalam membranding pariwisatanya dan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya. Nah, di sini ada SOP atau standar operational prosedur pengelola objek wisata yang terbagi menjadi 6, yaitu ada pengelola, pengunjung, pedagang, pendapatan, biaya operasional, dan pemeliharaan. Nah, pengelola dari desa wisata edukatif Ngargerotno ini adalah beberapa kelembagaan desa yang terdiri dari pemuda LPP atau lembaga pemberdayaan
pemuda, kemudian BUMDes atau badan usaha milik desa Ngargo Inten, serta kelompok Darwis atau sadar wisata. Kemudian para pengelola juga memiliki hak mendapatkan honor sesuai tanggung jawab kerja, dan para pengelola bekerja sesuai jadwal, yaitu dari pukul di mana tempat tersebut dibuka sampai hingga tutup. Kemudian setiap pengelola atau petugas berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan peran serta fungsi masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Pengelola memakai seragam, ID card atau kartu identitas yang telah disediakan kepada pengelola. Kemudian pengelola wajib mengutamakan kesopanan, keramahan, keamanan serta kenyamanan terhadap pengunjung demi tercapainya pelayanan yang maksimal dan baik dalam wisata edukatif Ngargoretno tersebut. Kemudian petugas yang melakukan tindakan kejahatan atau mencoreng nama baik desa wisata akan diberikan teguran bahkan sanksi yang tegas. Kemudian pengelola harus mematuhi semua tata tertib yang berlaku. Dan yang terakhir, pengelola menyusun laporan setiap bulan secara rutin sebagai bentuk transparansi terhadap beberapa pihak terkait. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu pengunjung. Nah, pengunjung itu diberi jadwal desa wisata edukatif Ngargoretno dibuka setiap hari. Nah, pengunjung di sini adalah mereka yang melakukan pariwisata di lokasi tersebut. Nah, SOP-nya itu adalah sebagai berikut. Bagi para pengunjung sebelum masuk ke tempat wisata, diwajibkan membeli tiket terlebih dahulu sesuai dengan paket wisata yang akan dipilih. Karena apa? Mengingat bahwa desa wisata edukatif Ngargoretno ini memiliki beberapa paket wisata yang ditawarkan. Kemudian pengunjung juga harus menjaga kebersihan lingkungan dan keamanan pada saat berada di lokasi desa wisata. Kemudian pengunjung dilarang melakukan hal yang tidak senonoh dan bertentangan dengan norma agama, sosial, dan kesopanan serta hukum negara. Kemudian pengunjung dilarang untuk merusak sarana dan prasarana umum serta sumber daya baik alam dan buatan yang berada di lokasi. Kemudian yang terakhir adalah pengunjung wajib mematuhi semua aturan dan tata tertib yang berlaku, dan bagi yang melanggar akan ditegur oleh petugas bahkan dapat diproses secara hukum. Kemudian yang ketiga adalah pedagang, adalah mereka yang menjual berbagai produk di sekitar lokasi wisata. Nah, SOP-nya adalah sebagai berikut. Para pedagang adalah mereka yang berasal dari masyarakat sekitar lokasi desa wisata. Pedagang tidak diperbolehkan menjual barang terlarang seperti miras dan obat-obatan terlarang, dan para pedagang harus menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi desa wisata. Dan yang keempat, para pedagang dilarang merubah, merusak, atau membangun bangunan tanpa seizin pengelola terkait. Kemudian yang keempat adalah pendapatan. Nah, sumber dari pendapatan dari desa wisata tersebut yaitu dengan memperhatikan tarif desa wisata sebagaimana adalah sebagai berikut. Paket wisata daerah yaitu dengan harga 65.000 per pax. Kemudian paket wisata opsional dijangkau dari harga Rp15.000 sampai Rp25.000, yang mana itu terbagi menjadi golongan perorangan dan rombongan, yang mana hasil dari pendapatan tersebut dibagi sesuai dengan kebijakan yang ada dengan asas keadilan. Kemudian yang kelima adalah biaya operasional. Nah, biaya operasional itu adalah pendapatan yang digunakan untuk pengembangan dan pengoptimalan desa wisata edukatif, serta dari dana sebelumnya akan dibagi lagi dan dialokasikan dengan beberapa divisi yang terdapat pada kelompok LPP, BUMDes Ngargo Inten, dan kelompok Darwis untuk menjalankan program kerja yang telah disusun. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan harian. Nah, sebelum desa wisata edukatif ini beroperasi, diharapkan dapat dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Pengecekan terdiri dari check and balance dari seluruh fasilitas tersedia, baik dari sumber daya alam serta sumber daya manusia yang siap membantu pengunjung. Kemudian dan memastikan apakah lingkungan dari desa wisata tersebut sudah bersih sehingga pengunjung akan nyaman ketika melakukan pariwisata. Next, kemudian kita masuk ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wisata lokal. Kekurangan di desa wisata edukatif Ngargo ini adalah kurangnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi pada masyarakat sekitar, sehingga
setelah terrealisasikannya sosialisasi atau pembinaan mengenai cakap digital yang saya singgung tadi, maka masyarakat dapat mengimplementasikannya dengan langkah memiliki akun media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau blog, yang mana hal tersebut dapat menjadi wadah masyarakat sekitar untuk memasarkan potensi wisata lokalnya ke dunia luas. Oke, kita masuk ke bab yang keempat. Bab keempat berisikan strategi keberlanjutan yang mencakup SOP monitoring, pengelolaan objek wisata, dan sub evaluasi pengelolaan objek wisata yang sesuai dengan pengembangan program kepariwisataan. Nah, di sini ada sub tentang monitoring pengelolaan objek wisata. Nah, di sini Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Magelang, tanggal pembuatan itu adalah tanggal 10 September 2021, menggunakan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata, kemudian klasifikasi pelaksana itu untuk mengetahui tugas dan fungsi prosedur kepariwisataan serta memahami tahapan dalam evaluasi. Nah, ini nama SOP-nya itu adalah monitoring dan evaluasi. Kemudian memiliki keterkaitan tentang yang pertama, standar operasional prosedur pengelolaan wisata terkait. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan wisata di lapangan. Kemudian apa saja peralatan atau perlengkapan yang digunakan, yaitu adanya surat tugas, komputer atau perangkat di sekitar. Kemudian adalah laporan evaluasi dan berkas pendukung. Kemudian peringatan dari SOP ini adalah apabila proses evaluasi di lapangan terdapat kekurangan, maka akan berdampak pada pemberkasan. Kemudian dilanjut oleh pencatatan dan pendataan. Aktivitas pendataan di lapangan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan penentuan langkah selanjutnya. Kemudian kita masuk ke ini adalah sub tentang evaluasi pengelolaan objek wisata. Nah, yang pertama itu adalah uraian prosedur. Yang pertama itu adalah membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariatan. Nah, pelaku usahanya atau pelaksananya adalah dari Kasubag program, dan kemudian persyaratan atau kelengkapan yang dibutuhkan adalah format data dan informasi kinerja dengan memerlukan waktu sekitar 1 jam, dengan output yang dihasilkan adalah format data dan informasi kinerja. Kemudian setelah uraian prosedur yang pertama selesai, Kasubag itu menyerahkan kepada pelaku usaha pelaksana, yaitu dengan sesuai uraian prosedurnya, yaitu menyampaikan dan menghimpun format yang telah dibuat kepada bidang. Kemudian persyaratan atau kelengkapannya itu adalah format data dan informasi kinerja, membutuhkan waktu sekitar 2 jam, dan output yang dihasilkan itu adalah format data dan informasi kinerja. Kemudian dilanjut oleh poin yang ketiga, yaitu menyusun data dan informasi kinerja sesuai bidang masing-masing. Nah, ini pelaku usahanya adalah kepala bidang. Kemudian persyaratan atau kelengkapan yang digunakan adalah format data dan informasi kinerja, kemudian membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Kemudian output yang dihasilkan adalah format data dan informasi kinerja. Kemudian yang keempat adalah prosedurnya adalah menghimpun data dan menyusun draft laporan monitoring dan evaluasi kerja yang dilakukan oleh Kasubag program. Kemudian mendapatkan persyaratan atau membutuhkan persyaratan atau kelengkapan tentang format data dan informasi kinerja, dan membutuhkan waktu sekitar 2 hari, dan output yang dihasilkan adalah draft dokumen monitoring dan evaluasi kerjanya. Kemudian uraian prosedur yang kelima adalah mengoreksi dokumen monitoring dan evaluasi kinerja dari masing-masing bidang. Nah, ini dilaksanai oleh sekretaris yang sama-sama sangat berkoordinasi oleh ke semua
pelaksana yang menghasilkan atau membutuhkan kelengkapan seperti draft, dokumen monitoring dan evaluasi kerja, dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam, dan output yang dihasilkan adalah draft, dokumen monitoring dan evaluasi kinerja yang lengkap. Kemudian yang keenam adalah menandatangani dokumen monitoring dan evaluasi. Kemudian yang dihasilkan adalah draft, dokumen monitoring dan evaluasi kerja yang dilaksanai oleh kepala dinas. Kemudian waktu yang digunakan adalah sekitar 1 jam, dan output yang dihasilkan adalah laporan monitoring dan evaluasi kerja. Kemudian yang terakhir adalah mengirim, mengedarkan, dan mengarsipkan dokumen dan laporan monitoring dan evaluasi kerja. Nah, yang ini dilaksanai oleh sekretaris, kemudian dari Kasubag program serta pelaksana, yang mana draft yang dibutuhkan adalah laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang sudah fix atau yang sudah jadi, membutuhkan waktu sekitar 1 hari, dan output yang dihasilkan adalah laporan monitoring dan evaluasi kinerja. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan pengembangan ini dapat dilakukan dan dapat dilancarkan untuk mencapai output yang dihasilkan demi kemajuan dan keberlanjutan dari desa wisata yang saya pilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.